Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Nugraha, instruktur dari SMK Muhammadiyah 10 Mantu. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendingin pada mobil. Kita ketahui bahwa pada kendaraan membutuhkan pendinginan. Sistem pendinginan terbagi menjadi dua. Ada pendinginan menggunakan udara, air kulit, atau ada yang menggunakan air atau water kulit. Jadi di mobil biasanya pada umumnya menggunakan air sebagai media pendingin. Mobil membutuhkan pendinginan karena terjadi panas pada saat proses pembakaran atau combustion engine. Jadi membutuhkan pendinginan yang maksimal. Makanya pada mobil ada yang namanya sistem pendingin yang nantinya akan mendinginkan mesin supaya tidak overheat. Selanjutnya akan kita perkenalkan komponen-komponen dari sistem pendingin pada mobil. Jadi yang pertama kita awal dari depan, ini adalah unit radiator. Unit radiator nanti ada tutup radiator dan reservoir tank. Nanti kita akan jelaskan fungsi masing-masing dari setiap komponen. Terus selanjutnya ini adalah selang atas dari radiator dan ada juga selang bawah. Dan ini ada kipas. Kipas ini ada pompa. Dan selanjutnya di sini adalah blok mesin dan silinder kop. Pada unit radiator ini dilengkapi dengan tutup radiator. Di sini kita bisa melihat ada dua katup yang ada di tutup radiator. Ada katup tekanan. Jadi ketika radiator ini ada panas dan ada tekanan tinggi, maka air yang ada di radiator akan mengalir ke reservoir tank. Ini tangki cadangan. Jadi tangki cadangan pendingin ini adalah untuk menampung air ketika ada tekanan air yang masuk ke reservoir tank karena tekanannya tinggi. Dan ada katup hisap atau vakum valve. Ini berfungsi membuka ketika radiator ini sudah dingin dan air yang ada di tangki cadangan akan masuk kembali ke dalam radiator. Perlu diingat, untuk reservoir tank ini tidak boleh terlalu penuh dalam mengisinya. Ini ada tanda full dan ada tanda low. Jadi sekiranya reservoir tank ini bisa maksimal, kita isi hanya setengahnya saja. Tidak boleh terlalu full. Jadi ketika ada air yang masuk, ini masih ada ruang untuk menampung air. Juga tidak boleh terlalu rendah, karena di dalam reservoir tank ini dilengkapi dengan selang hisap. Jadi selang hisap ini maksimal adalah batas pada batas bawah. Radiator sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Ada tutup atas, ini yang bagian atas. Ini adalah untuk menampung air yang dari engine. Jadi mesin yang dari mesin dalam kondisi panas ini akan mengalir ke bagian atas. Selanjutnya air akan turun ke bawah melalui kisi-kisi yang dilengkapi dengan sirip-sirip. Jadi fungsinya sirip adalah mendinginkan air yang panas turun ke bawah sampai di penampungan bagian bawah ini air sudah dingin. Dan selanjutnya akan dialirkan melalui selang bawah, ya pipa bawah ini masuk ke pompa. Nanti dari pompa ini masuk ke blok silinder. Untuk memaksimalkan pendinginan di radiator, kita ada yang namanya kipas. Nah, ini kipas yang dilengkapi dengan magnet sehingga nanti akan berputar ketika panas. Kipas ini digerakkan oleh puli yang terhubung dengan puli poros engkol. Jadi kipas nanti bergerak. Ini juga ada pompa yang memompakan
dari radiator masuk ke dalam blok silinder. Oh ya, sebelum kita membahas ke blok silinder, di sini ada yang namanya termostat. Posisi termostat ada di dalam sini. Ini termostat akan membuka pada saat temperatur kerja sudah mencapai 76 derajat Celcius. Jadi sebelum mencapai suhu kerja 76 derajat Celcius, maka aliran sirkulasi air itu melalui bypass. Jadi tidak masuk ke radiator tapi melalui bypass. Setelah mencapai 76 derajat Celcius, baru nanti air akan masuk ke radiator karena termostat sudah membuka. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana posisi dari air di blok silinder. Kita lihat yang sudah kita bongkar. Nah, ini air yang masuk ke dalam pompa. Dalam pompa ini adalah pompa yang sudah kita lepas. Nanti akan masuk ke blok silinder. Jadi kita lihat di sini, di sekitar blok silinder ini ada lubang-lubang saluran air. Ini namanya water jacket atau mantel air. Ini berhubungan dengan silinder kop atau kepala silinder. Di sini juga ada saluran-saluran lubang-lubang untuk saluran air. Jadi pendinginannya bisa maksimal untuk engine. Untuk sirkulasi air pendingin ini dari blok silinder ini mengalir masuk ke termostat, masuk ke pipa atas, masuk ke radiator melalui tampungan atas sampai ke bawah, tampungan bawah, masuk lagi pipa bawah dan dipompakan masuk lagi ke dalam blok silinder. Untuk membersihkan radiator, ketika pada saat radiator ini dalam keadaan kotor atau tersumbat, kita bisa membuka baut tap yang ada di bagian bawah radiator ini. Jadi ini adalah baut tap untuk menguras dari air yang ingin kita bersihkan. Pada sistem pendingin, suhu kerja mesin adalah di kisaran 90 derajat Celcius, tidak lebih dari itu. Karena apa? Lebih dari 90, air sangat mendidih sehingga akan mudah menyebabkan overheat. Permasalahan yang sering timbul pada sistem pendingin adalah air yang bocor dari kisi-kisi radiator yang sudah berkarat karena penggunaan dari coolant yang kurang baik. Jadi ada kisi-kisi yang bocor atau terkena sesuatu sehingga air akan habis. Kalau air habis, maka temperatur di dalam blok mesin akan panas sehingga timbul overheat. Dari hasil paparan yang sudah kita sampaikan, ada hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwa sistem pendingin adalah sangat penting bagi sebuah kendaraan. Jadi kendaraan bisa memiliki performa yang bagus ketika sistem pendingin ini berjalan secara normal. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.